Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu tugas yang ada pada modul 1.4, khususnya pada bagian 1.4.A.6.1 refleksi terbimbing budaya positif yang ditulis oleh Maria Cynthia Dewi. Sejauh mana pemahaman panjenengan semua tentang konsep-konsep inti yang telah panjenengan masing-masing pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik untuk panjenengan dan di luar dugaan? Saya telah memahami bahwa penanaman budaya positif sangat penting untuk menumbuhkan nilai karakter anak. Disiplin positif merupakan sikap diri seseorang yang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol guru di sini adalah posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, atau atasan dalam melakukan kontrol apakah penanaman disiplin positif sudah efektif dan berpihak pada anak, serta menumbuhkan kemandirian pada anak. Kebutuhan dasar manusia merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Sedangkan untuk keyakinan kelas merupakan suatu keyakinan yang akan lebih memotivasi seseorang secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak untuk menjalankan keyakinannya dibandingkan hanya mengikuti serangkaian peraturan. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari kesemua materi ini, yang paling menarik bagi saya adalah sebenarnya semua materi yang terdapat dalam modul ini semuanya menarik. Namun yang di luar dugaan bagi saya adalah tentang 5 kebutuhan dasar, posisi kontrol, segitiga restitusi, itu benar-benar memberikan saya wawasan yang baru sehingga membuka wawasan dan pemikiran saya. Tuliskan pengalaman panjenengan masing-masing dalam menggunakan konsep inti tersebut dalam menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah panjenengan. Yakni untuk menumbuhkan disiplin positif pada murid di kelas, saya mulai dengan menerapkannya pada diri saya terlebih dahulu, kemudian memberikan teladan mereka tentang bersikap disiplin. 5 kebutuhan dasar, setelah saya mendapatkan wawasan mengenai 5 kebutuhan dasar ini, saya mulai menerapkannya di kelas dengan cara mengajak murid berdiskusi mengenai kegiatan yang akan kita lakukan untuk mempersiapkan lomba kebersihan dan merencanakan kegiatan akhir tahun. Itu hanya beberapa contoh yang saya lakukan yang terkait dengan 5 kebutuhan dasar. Untuk segitiga restitusi dan posisi kontrol, salah satunya adalah kini dalam menyelesaikan permasalahan, saya berusaha untuk meletakkan diri dan mendorong anak berada pada posisi manajer, serta menerapkan segitiga restitusi agar ke depan mereka mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi padanya dengan lebih baik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah panjenengan menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid panjenengan? Jika ya, ada di posisi manakah panjenengan? Panjenengan dipersilakan menceritakan situasinya dan posisi panjenengan saat itu. Pernah. Dalam menghadapi permasalahan yang terjadi pada murid saya berusaha untuk mendorong anak untuk menyelesaikan masalah secara demokrasi. Saya mendorong mereka untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Namun pada saat itu saya belum tahu ternyata hal tersebut merupakan bagian dari penerapan segitiga restitusi. Dulu saya masih memposisikan diri kadang sebagai penghukum, posisi saya membuat orang merasa bersalah, teman, monitor, dan juga sebagai manajer. Misalnya, pada saat pembelajaran jarak jauh, salah satu siswa saya jarang sekali mengumpulkan tugas. Kemudian saya mengundangnya ke sekolah untuk menanyakan penyebabnya, menanyakan apa kesepakatan kelas yang telah kita buat sebelumnya.
kemudian menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi tersebut. Lalu, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir panjenengan dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah panjenengan setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pahami. Saya mulai memahami mengenai konsep budaya positif yang berpihak pada anak. Kedua, refleksi. Saya mulai melakukan refleksi dan mengevaluasi praktik baik yang telah saya lakukan sebelumnya tentang penerapan budaya positif. Yang ketiga adalah perbaiki. Saya melakukan perbaikan dan menciptakan budaya positif mulai dari diri saya dan kelas saya. Lalu, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi panjenengan sebagai seorang individu dan sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Tentunya sangat penting. Sebagai individu, saya harus memahami konsep budaya positif dan menginternalisasikannya ke dalam diri saya, sehingga nantinya mampu memberikan teladan bagi diri sendiri, murid, atau orang lain. Sedangkan sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus memahami konsep budaya positif ini. Selain untuk memberikan teladan, saya harus memahami kebutuhan dasar murid sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang memerdekakan bagi mereka. Posisi kontrol dan seketika restitusi membantu saya menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan lebih bijak dan mendorong murid menjadi problem solver bagi dirinya. Keyakinan kelas dan motivasi akan menumbuhkan disiplin positif di seluruh warga sekolah. Apa yang panjenengan bisa lakukan untuk membuat dampak atau perbedaan di lingkungan panjenengan setelah panjenengan mempelajari modul ini? Yakni menerapkan konsep budaya positif dengan perubahan paradigma stimulus respon dengan posisi kontrol guru, motivasi intrinsik dan disiplin positif, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar, dan seketika restitusi. Selain konsep-konsep tersebut, adakah hal-hal yang lain yang menurut panjenengan penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Yang pertama, mulai dari diri, memberikan keteladanan dan tuntunan, menjadikan pembiasaan, melakukan kolaborasi, dan terbentuknya keyakinan. Langkah-langkah awal apa yang akan panjenengan lakukan jika kembali ke sekolah atau kelas panjenengan masing-masing setelah mengikuti sesi ini? Yang pertama, kembali mendalami materinya untuk mendapatkan intisari dari konsep budaya positif. Kedua, menerapkan wawasan yang didapat mulai dari diri sendiri yang akan kita tularkan di kelas maupun pada lingkungan sekitar kita. Kemudian yang ketiga, mulai diterapkan di kelas dengan seluruh warga kelas sebagai subjek belajar dalam menerapkan wawasan budaya positif. Sekian penjelasan saya mengenai refleksi budaya positif. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.